Siapa sangka, dari posisi ke-8 di sesi pertama, tiba-tiba melesat ke posisi 3 hanya dalam hitungan jam. Veda Ega Pratama seolah bangkit dari tidur dan langsung mengguncang lintasan Brazil. Ini bukan sekedar peningkatan biasa, ini lonjakan yang bikin pedok mulai melirik serius. Performa pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama di sesi latihan bebas atau free practice menjadi sorotan tajam dalam seri balap di Brazil. Sempat tampil kurang maksimal di Free Practice 1 atau FP1 dengan posisi ke-8 dalam kondisi lintasan basah akibat hujan, Veda justru menunjukkan peningkatan drastis di Free Practice 2 dengan menembus posisi 3 besar. Perubahan performa ini memunculkan berbagai spekulasi, namun juga menegaskan proses adaptasi yang cepat terhadap sirkuit baru. Pada sesi Free Practice 1, kondisi lintasan jauh dari ideal. Hujan yang mengguyur sirkuit Brazil membuat aspal menjadi licin dan penuh resiko. Dalam kondisi seperti ini, banyak pembalap memilih bermain aman, termasuk Veda Ega Pratama. Veda menyelesaikan FP1 di posisi ke-8. Hasil ini sebenarnya bukan sesuatu yang buruk, tetapi jelas belum mencerminkan potensi maksimalnya. Terlebih, sirkuit yang digunakan merupakan trek yang masih tergolong baru bagi dirinya. Dalam balapan motor, terutama di level internasional, mengenal karakter sirkuit adalah segalanya. Mulai dari titik pengereman, racing line, hingga grip aspal, semua harus dipahami secara detail. Dalam kondisi basah, tantangannya bahkan berlipat ganda. Melihat hasil tersebut, banyak yang menilai bahwa Veda masih mencari bentuk. Bahkan tidak sedikit yang mulai meragukan apakah ia bisa bersaing di papan atas pada seri ini. Masuk ke sesi Free Practice 2, kondisi lintasan mulai membaik. Hujan mereda dan para pembalap mulai mendapatkan grip yang lebih konsisten. Disinilah Veda Ega Pratama menunjukkan kelasnya. Dari yang sebelumnya hanya berada di posisi ke-8, Veda langsung melesat ke posisi ke-3. Lonjakan ini bukan hanya signifikan, tapi juga mengirim pesan kuat kepada para pesaingnya. Ia terlihat jauh lebih percaya diri di atas motor. Racing line lebih rapi, pengereman lebih presisi, dan akselerasi keluar tikungan terlihat lebih agresif. Peningkatan performa sangat signifikan. Ini membuktikan bahwa hasil FP1 bukanlah gambaran sesungguhnya dari kemampuan Veda. Ada beberapa faktor yang kemungkinan besar menjadi kunci peningkatan performa Veda di FP2. Pertama, adaptasi sirkuit. Setelah menjalani FP1, Veda sudah mulai memahami karakter trek. Informasi ini sangat berharga untuk meningkatkan performa di sesi berikutnya. Kedua, perubahan setup motor. Tim kemungkinan melakukan penyesuaian setup berdasarkan data dari FP1, terutama untuk menghadapi kondisi lintasan yang mulai mengering. Ketiga, kondisi lintasan lebih ideal. Grip yang lebih baik memungkinkan Veda mengeluarkan potensi maksimalnya. Keempat, kepercayaan diri meningkat. Performa yang lebih stabil biasanya berdampak langsung kepada mental pembalap. Lonjakan dari P8 ke P3 bukan hanya soal angka, ini adalah sinyal. Veda menunjukkan bahwa dirinya bukan pembalap yang bisa diremehkan. Ia mungkin butuh waktu untuk beradaptasi, tetapi begitu menemukan ritme, ia bisa langsung bersaing di barisan depan. Bagi para rival, hasil FP2 ini jelas menjadi peringatan. Perjalanan Veda Ega Pratama di Brazil baru saja dimulai, tetapi tanda-tandanya sudah sangat positif. Dari FP1 ke FP2, kita melihat transformasi yang jelas. Dari pembalap yang masih mencari ritme, menjadi ancaman nyata di papan atas. Jika tren ini berlanjut, bukan tidak mungkin Veda akan menjadi salah satu kandidat kuat untuk hasil besar di sesi berikutnya, bahkan hingga balapan utama. Dari P8 ke P3, dari ragu jadi percaya diri, Veda Ega Pratama membuktikan satu hal, jangan pernah menilai terlalu cepat. Karena di dunia balap, satu sesi bisa mengubah segalanya. Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan berita update selanjutnya.